بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Telah kita jelaskan bahwa menghafal merupakan satu kemuliaan. Menghafal Al-Quranul Karim, demikian pula menghafal al-ilmun nafi'. Namun dengan syarat hafalan tersebut harus dibarengi dengan keyakinan yang sahih dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmun la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammam fala ta'udduhu ilma. Hadha qawlu man? Qawlu man ya Abdul Hamid? Abdul Razzaq As-San'ani. Nah, kemudian bait syair yang disebutkan sebelumnya ketika beliau mengatakan ilmi ma'i aynama yammamtu yatba'uni batni wi'a'un lahu la batnu sunduqi. Nah, yang nampak bagi ana makna dari batni wi'a'un lahu la batnu sunduqi, batni perutku menjaga ilmu, maksudnya ilmu fis sadr, disimpan pada diri seseorang. La batnu sunduqi, dan bukan perut sunduk, maksudnya peti. Bukan sesuatu yang ditulis, bukan itu ilmu. Jadi beliau hendak menjelaskan bahwa ilmu yang dihafal itu lebih afdal daripada ilmu yang disimpan di dalam peti, dari tulisan, daftar, dari apa yang pernah kita tulis. Sama seperti syair yang berikutnya, walaysa bi'ilmin ma hawal qimatru, bukanlah ilmu yang terdapat di dalam daftar, akan tetapi ilmu mal ilmu illa ma hawahu sadru, bukanlah ilmu kecuali yang disimpan di dalam dada. Kemudian beliau melanjutkan hafizahullah taala, qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah. Berkata Imam al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, wa'lam anna al-ilma laysa bi kathratir riwayati wal kutub. Ketahuilah bahwa bukanlah ilmu dengan banyak riwayat dan banyak kitab. Banyak riwayat, banyak hafalan bagus, ya, satu keutamaan. Banyak kitab juga merupakan keutamaan, tapi bukan itu ilmu yang akan memberikan manfaat kepada pemiliknya apabila tanpa dibarengi dengan tauhid dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata beliau, walakinnal alima man ittaba'al kitaba was sunnah wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Akan tetapi seorang alim yang benar-benar dikatakan sebagai seorang alim adalah yang mengikuti Alkitab was sunnah. Sebab yang diinginkan dari apa yang telah dihafal dan apa yang telah ditulis adalah amal, tatbiq di dalam kitabullah, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalamnya terdapat tauhid dan perintah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang banyak hafalannya dan seorang yang banyak tulisannya namun tidak memberikan manfaat kepadanya, tidak mengarahkannya kepada tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bermanfaat. Ma'asyiral rahimakumullah. Wala yanbaghi an yuqala 'aliman. Tidak sepantasnya dikatakan sebagai seorang alim. Adallahu Allah azza wa jalla 'ala ilm. Allah sesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Allahul musta'an. Banyak dari kalangan mereka punya ilmu masya-Allah, akan tetapi tidak diberikan kesucian hati. Utu uluman wa ma utu fuhuman, utu zaka'an wa ma utu zaka'an.
Mereka diberikan ilmu tapi tidak diberikan pemahaman yang benar. Mereka diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kesucian hati. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ilmu yang dia miliki akan menjadi hujjah untuk membinasakan orang tersebut selama dia tidak mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang alim adalah yang mengikuti Alkitab wa sunnah wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Meskipun ilmunya sedikit, kitabnya sedikit. Ilmunya sedikit, tulisannya sedikit. Nah, apakah dia mengamalkan sunnah? Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan seorang terpesona dengan sebagian mereka dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul hawa, yang diberikan hafalan yang kuat, Masya Allah, diberikan ilmu yang banyak. Ada seorang yang disebut Zahid Al-Kautsari. Orang ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, seorang yang paling alim pada masanya dalam ilmu hadis. Akan tetapi adallahullah ala ilm, Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Seenaknya mensahihkan hadis, menerima hadis, menolak hadis, na'am, dengan hawa nafsunya. Dan dia fanatik kepada mazhab Al-Hanafi, dan menyebabkan dia keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, mubtadi'. Diikuti oleh muridnya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Punya ilmu Masya Allah, punya tahqiqat, mentahqiq sekian banyak tulisan. Nah, akan tetapi dia seorang munharif, seorang yang menyimpang, mengikuti hawa nafsunya, tidak berada di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, inilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul hawa. Ahlus sunnah, mereka belajar, mereka amalkan. Ketika mereka mengetahui ini halal, maka mereka meyakini kehalalannya. Tatkala mereka mengetahui ini haram, maka mereka meninggalkannya. Ketika mereka mengetahui bahwa ini ibadah, maka mereka berusaha semampunya untuk mereka amalkan dan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun ahlul hawa, mereka melewati begitu saja. Sering kita dengarkan sebagian mereka menamatkan Sahihul Bukhari, fulan tamat Sahih Bukhari, fulan tamat Sahih Muslim, bahkan dapat ijazah. Namun subhanallah, tidak memberikan perubahan, tidak memberikan pengaruh pada dirinya. Wa man khalafa al-kitab wa sunnah fa huwa sahibu bid'ah. Barang siapa yang menyelisihi Alkitab wa sunnah, maka dia pelaku bid'ah. Wa in kana katsirar riwayati wal kutub, meskipun banyak riwayatnya dan banyak kitabnya, itu tidak memberikan manfaat baginya. Nah, dan inilah yang diucapkan oleh para ulama, bahwa yang terpenting bagi seorang ketika dia belajar adalah mensucikan hatinya, berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersabar di atasnya. Nah, di antara perkataan para ulama, laisal ilmu bikathrati riwayah walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qulub. Ilmu itu bukan banyak riwayat, akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati-hati manusia. Wa syartuhu littiba' wal firaru minal hawa wal ibtida'. Syaratnya adalah mengikuti sunnah dan menjauhkan diri dari hawa nafsu dan melakukan bid'ah. Ada qaulu man hadha? Andaka ya Ali? Ada qaulu man? Al-Dhahabi rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, dalam biografi Utsman Ad-Darimi. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, "Laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, walakinnahu nurun yuqdhafu fil qalbi wa ya'malu bihi al-'abdu al-haqqa wa yumayyizu bihi baina al-haqqi wal batil." Ilmu itu bukan banyak riwayat, akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang diletakkan di dalam hati seorang, sehingga seorang hamba mampu mengamalkan al-haq, mengamalkan kebenaran,
Dan dia mampu membedakan dengan ilmu tersebut antara yang hak dan yang batil. Itulah inti kita belajar. Dan itulah inti kita talabul ilm. Kenapa kita belajar? Kenapa kita belajar kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa tujuannya? Adalah untuk mengetahui ini hak. Untuk mengetahui ini batil. Ini penting ya ikhwan. Agar kemudian kita tahu tujuan kita. Kenapa kita belajar? Karena banyak di antara mereka menuntut ilmu tapi tidak tahu apa tujuannya belajar. Sehingga ketika mereka senang dengan satu cabang ilmu, maka dia tekuni cabang itu, akhirnya melalaikan tujuan utamanya, yaitu untuk beramal. Di antara mereka ada yang belajar nahwu misalnya. Nahwu. Saking cintanya dia dengan ilmu nahwu, akhirnya nahwu terus. Nah, ilmu nahwu aja yang dipelajari. Selesai satu kitab, pindah lagi kitab yang lain. Selesai satu kitab, pindah lagi kitab yang lain. Yang penting nahwu. Kenapa? Dia senang ilmu nahwu. Dia senang belajar ilmu nahwu. Nah, tapi apa tujuan antum belajar ilmu nahwu? Apa tujuan seorang belajar bahasa Arab? Tujuannya kan untuk mengenal kitabullah, memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar belajar. Ilmu nahwu itu wasilah. Ilmu nahwu adalah wasilah. Nah, ketika seorang senangnya dengan ilmu itu saja, akhirnya melupakan inti dari dia thalabul ilm, maka ini justru akan melalaikan dan menyanyiakan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagian mereka belajar ilmu mustalahul hadis, senang betul belajar ilmu mustalahul hadis. Ya, selesai satu kitab pindah lagi kitab yang lain, terus dia pelajari, akhirnya melalaikan tujuannya. Apa tujuan dia belajar ilmu mustalahul hadis? Kan untuk mengenal sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga dia bisa membedakan yang ini sahih, yang ini dhaif, yang sahih dia amalkan, yang dhaif dia tinggalkan. Nah, sebagian mereka sibuk mempelajari ilmu usul fiqih, itu aja yang dipelajari. Padahal ya, seorang belajar usul fiqih untuk mempelajari fikih, dia belajar terlebih dahulu usulnya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui tujuan kenapa kita belajar ilmu. Tujuannya adalah untuk apa? Beramal. Ya, beramal. Oleh karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan kana ar-rajulu yatlubul ilm hatta yura dzalika atharu dzalika fi takhasyu'ihi wa zuhdihi wa fi lisanihi wa basarihi wa sabrihi. Nah, seseorang menuntut ilmu sehingga terlihat pengaruh dari ilmu tersebut pada khusyuknya dia, pada zuhudnya dia, memberikan perubahan pada dirinya. Ya, memberi perubahan pada tutur katanya dia, cara menyampaikan, cara memandang. Nah, lisannya dia memberikan perubahan, berikan pengaruh. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang wajib untuk kita fahami. Tujuan kita belajar adalah untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama anna al-hifdha al-mujarrada 'anil fahmi la yuwazi quwwat al-fahmi wal idrak. Sebagaimana sekedar menghafal namun hafalan itu kosong dari pemahaman, la yuwazi quwwatal fahm, tidak akan bisa menyamai kekuatan pemahaman, kekuatan idrak, jangkauan dalam memahami satu ilmu. Wa husni ta'ammuli fin nusus wa fiqhiha, dan perhatian dia terhadap nas-nas dan mampunya dia untuk memahami nas-nas tersebut, walau qallal hifdhu, meskipun sedikit hafalannya. Di sini beliau hendak menjelaskan bahwa kenapa seseorang dianjurkan untuk menghafal ilmu. Bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi tujuan dari menghafal ilmu adalah untuk memahami ilmu yang telah difahaminya. Oleh karena itu juga tidak benar kalau seorang itu sibuknya hafalan aja. Nah, sudah menghafal Al-Quranul Karim, Masya Allah, 2 tahun, 3 tahun tamat hafalan Al-Quran.
sudah pindah lagi, hafal Bulughul Maram, atau hafal Arba'in Nawawiyah, selesai Arba'in Nawawiyah hafal Umdatul Ahkam, selesai hafal Umdatul Ahkam hafal Bulughul Maram, selesai hafal Bulughul Maram hafal Zadul Mustaqni', ya, atau menghafal Muharrar, atau menghafal Muntaqal Akhbar, selesai hafal Sahih Bukhari, hafal, Masya Allah, hafiz. Nah, tapi ketika ditanya, ya akhi, apa makna dari hadis ini? Bingung dia. Ana sudah hafal siapa perawinya, siapa sahabat yang meriwayatkan, ana tahu, tapi maknanya wallahu a'lam. Ini kurang yang seperti ini. Sebab tujuan dia menghafal adalah untuk memahami apa yang dia hafal. Nah, oleh karena itu kata beliau, sekedar memahami tapi sekedar menghafal kosong dari pemahaman, itu tidak bisa menyaingi kekuatan pemahaman seorang, kekuatan idrak, ya, dan bagusnya seorang dalam memperhatikan nas, dan mampunya seorang untuk memahami, mengeluarkan istimbatat dan fawaid yang terdapat di dalam nas-nas tersebut. Nah, maka jangan sampai seorang tenggelam dalam hafalan, akhirnya dia tidak memperhatikan pemahaman. Ini sangat penting. Meskipun kurang hafalan seorang, kadang-kadang seorang diberikan kelemahan, tidak mampu menghafal, tapi Masya Allah, ketika dia memahami sesuatu, dia mampu memahami dengan baik. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, farubba hamili fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi orang yang membawa fikih itu, yang membawa hadis itu, dia tidak faqih, dia tidak bisa memahami kandungannya. Tapi ketika disampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain itu lebih mampu untuk memahami kandungan dan fikih yang terdapat di dalam hadis itu. Qala Ibnul Jauzi fi kitabih, berkata Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Hathu ala Hifdzil Ilm, anjuran untuk menghafal ilmu. Fi kalamihi ala ma yanbaghi taqdimuhu minal mahfuzat, ketika beliau menjelaskan tentang hal-hal yang sepantasnya didahulukan pada saat seseorang menghafal, mana yang semestinya didahulukan ketika seorang itu menghafal sesuatu. Kata beliau, awalu ma yanbaghi taqdimuhu, yang sepantasnya bagi seorang untuk mendahulukan dalam hal menghafal, muqaddimatun fil i'tiqad, pembukaan dalam ilmu akidah. Nah ini, sehingga akidahnya benar. Jangan sampai seorang sibuk menghafal Al-Quran, akidahnya Asy'ariyah, pemikirannya Sufiyah. Iya kan? Sering kita mendapati ada si fulan, Masya Allah, hafizul Quran, bahkan memahami atau telah mempelajari 7 qiraah. Tapi ketika ditanya, aina Allah? Allah fi kulli makan. Naam. Ketika ditanya aina Allah, dia mengatakan qalbul mu'min baitullah. Hatinya seorang mukmin itu baitullah, atau yang semacamnya. Naam. Keyakinan-keyakinan sufiyah, ya ikhwan, tidak bermanfaat yang demikian. Hafalan banyak tapi keyakinan sesat. Oleh karena itu yang sepantasnya difahami oleh seorang talibul ilm, benarkan dulu pemahamannya, akidahnya benarkan, sehingga dia benar-benar mengetahui bagaimana cara beribadah seorang hamba kepada Rabbnya. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya pemahaman, dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, sehingga dia jauh dari kesyirikan, terhindar dari keyakinan-keyakinan yang batil. Meskipun secara global, ya, fahami gimana keyakinan seorang terhadap Allah, apa yang harus diyakini oleh seorang muslim terhadap para malaikat, apa yang harus diyakini oleh seorang muslim terhadap para nabi dan rasul, terhadap kitab-kitab, keyakinan pada hari kiamat, keyakinan tentang qada wal qadar. Ya, ajarkan kepada dia pemahaman Islam yang benar. Nah, ini dahulukan, kata beliau.
Tashtamilu dalil ala ma'rifatillah subhanahu, yang mengandung dalil untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhkaru fiha ma la budda minhu, dan disebutkan kepadanya apa-apa yang harus dia ketahui dalam hal tauhid. Karena itu yang penting. Tsumma ya'riful wajibat, kemudian setelah itu dia mengenal hal-hal yang wajib. Salat. Sebelum salat kan harus bersuci. Kenali bagaimana cara bersuci yang benar, yang dasar-dasar. Nah, yang sifatnya global. Jangan sampai dia hafal Al-Quran, dia belum tahu cara bersuci yang benar. Nah, jangan sampai dia menghafal Al-Quran, dia tidak tahu bagaimana tata cara solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dia mengetahui hal-hal yang wajib ini, thumma yahfadzul Quran. Setelah itu dia sibuk menghafal Al-Quran. Thumma sama'ul hadis, kemudian mendengarkan hadis. Nah, wala budda min hifdzi muqaddimatin fi an-nahwi yaqumu biha al-lisan, dan harus dia menghafal pembukaan ilmu nahwu yang akan membenarkan lisannya. Yang akan membenarkan lisan. Ini penting, apalagi kita yang memang asalnya bukan orang Arab. Ya. Penting untuk mempelajari ilmu nahwu yang dengannya kita bisa membenarkan lisan kita. Nah, jangankan kita, orang Arab saja, ya, itu bahasa mereka kalau tidak mempelajari ilmu nahwu hancur, berantakan. Nah, ya kalau kita yang enggak paham mendengarkan, Masya Allah, orang-orang Arab fasihnya bahasa Arab. Padahal kalau kita perhatikan, hancur-hancuran. Nah, hancur-hancuran. Yang kasrah di fathah, yang fathah di kasrah. Nah, yang fathah di dhammah. Nah, begitu mereka. Ya. Ketika kita berbicara dengan bahasa yang fasih, mereka bingung. Mereka bingung. Nah, biasanya kalau nanya mau kemana, kalau kita berbahasa dengan bahasa yang fasih, mereka heran mendengarkan. Bahasanya kok kayak gini, kaku bener. Ila aina anta. Nah, waduh, terlalu kaku gitu loh bagi mereka. Nah, maunya ringkas. Wenak. Ringkas kan. Wenak. Nah, sudah satu kalimat gini selesai sudah. Ila aina anta, kepanjangan. Nah, ya. Sebagian mereka orang Arab itu kalau nyebut anta, mereka bukan bilang anta, antu. Tabgha antu. Mau cari apa kamu? Antu. Antu. Nah. Ya, kalau bilang anta itu ya, apa ya? Kayak aneh bagi mereka. Hakata ya ikhwan. Dalam artian orang Arab sendiri butuh sesuatu untuk membenarkan lisannya. Itu belajar ilmu nahwu. Nah, pelajari ilmu nahwu. Apalagi yang bukan Arab. Wal fiqhu umdatul ulum, dan fiqih itu adalah umdatul ulum, sandaran dari setiap ilmu. Maksudnya apa? Tujuan seorang mempelajari cabang-cabang ilmu tersebut atau yang juga disebut dengan ilmu-ilmu alat, tujuannya adalah fiqih. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang benar-benar ketika dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah dengan haqqal ibadah, ala ilm, ala basirah. Nah, maka yang kata beliau di sini, beliau memberikan tanbih, wal fiqhu umdatul ulum. Maksudnya apa? Ketika seorang belajar ilmu nahwu, tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami agama Allah, fikih. Seorang belajar sharaf, tujuannya apa belajar sharaf? Fikih. Seorang belajar ilmu-ilmu yang lainnya, belajar usul tafsir, belajar usulul fiqih, belajar mustalahul hadis. Semua tujuannya adalah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu intinya. Ya. Wal fiqhu umdatul ulum. Wa jam'ul ulum mamduh.
kata beliau, mengumpulkan ilmu itu adalah satu hal yang terpuji, bagus. Siapa yang ingin mengumpulkan ilmu silahkan. Ya. Mendalami satu cabang ilmu silahkan, tidak terlarang. Illa anna aqwaban adhabul amara fi hifdhin nahwi wal lughah. Akan tetapi di sana ada satu kaum atau ada sebagian kaum, mereka telah menghabiskan umurnya untuk menghafal nahwu dan bahasa. Sibuknya menghafal nahwu, sibuknya menghafal bahasa. Al-kalamu, lafzun murakkabun mufidun bil wad'i, dan seterusnya dia hafal. Hafal jurumiyah, selesai hafal jurumiyah, hafal mutammimah, selesai hafal mutammimah, hafal ini dan itu. Hafal Alfiyah Ibn Malik. Nah, setelah itu kapan dia belajar fikih? Gak urus. Sehingga dia tidak mengerti tentang halal dan haram karena sibuknya belajar ilmu nahwu. Kata beliau, wa inna ma yu'rafu biha gharibul Quran wal hadis. Kenapa seorang belajar bahasa? Kenapa seorang belajar nahwu? Tujuannya apa? Seorang mempelajari bahasa itu agar dia bisa mengenal gharibul Quran wal hadis. Ya, kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an yang gharib, yang perlu untuk mendapatkan penjelasan. Kalimat-kalimat di dalam hadis yang gharib, yang jarang digunakan, yang perlu penjelasan. Nah, oleh karena itu sebagian para ulama mereka menjelaskan. Nah, mereka mengkhususkan ada gharaib al-alfaz, ada kalimat-kalimat yang gharib yang butuh penjelasan. Gharibul Quran, di antara para ulama ada yang menulis tentang gharibul Quran, ada pula yang menulis tentang gharibul hadis. Seperti Ibnul Athir yang mengarang kitab An-Nihaya, An-Nihaya fi Gharibul Hadis, menjelaskan yang disebutkan dalam sebagian hadis yang khawatir jangan sampai seorang salah paham. Jadi tujuan seorang belajar bahasa agar kemudian dia bisa memahami Gharibul Quran dan Gharibul Hadis, sehingga pemahamannya pemahaman yang benar, tidak keliru di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yafdulu an dzalika falaysa bimadmum. Adapun selebih dari itu, ya, selebih dari untuk mengetahui Gharibul Quran dan Gharibul Hadis tidak tercela seorang mempelajarinya. Silahkan, ghaira anna ghairahu ahammu minhu. Hanya saja yang lain lebih penting untuk dipelajari. Naam. Wa inna aqwaman adhabu azmanahum fi ulumil Quran fashtaghalu bima ghairuhu aslahu minhu. Dan ada pula sebagian kaum mereka menghabiskan zamannya, menghabiskan umurnya mempelajari ilmu-ilmu Quran. Sudah hafal Quran, dia tidak mempelajari tafsir Al-Quran, tapi sibuknya mempelajari qiraah. Sehingga dia Masya Allah menjadi seorang muqri, mengerti betul tentang cara-cara membaca Al-Quran, mengerti betul tentang ilmu qiraat, mana qiraah-qiraah yang sahih, mana qiraah-qiraah yang syadz, minasyawadzil mahjurah, dari qiraah-qiraah yang syadz, yang telah ditinggalkan, yang tidak dibaca dalam Al-Quranul Karim. Nah, yang mempelajari itu bagus, mempelajari itu. Tapi sampai melalaikan fikih, ini juga akan menyebabkan seorang itu menghabiskan umurnya dalam hal-hal yang lainnya itu lebih bermanfaat. Wal umru anfasu min tadyi'ihi fi hadza. Umur itu lebih berharga daripada dia menelantarkannya, menyanyiakannya untuk belajar sesuatu yang itu bukan merupakan inti ilmu. Wa inna aqwaman adhabu a'marum fi hifdzi turuqil hadits. Ada sebagian kaum lagi mereka menghabiskan umurnya menghafal jalur-jalur hadis. Nah, hadis innamal a'malu binniyat, datang dari sekian jalur, sebutkan jalur-jalurnya, terus sibuknya ke mencari turuqul hadis, jalur-jalur hadis tersebut, namun tidak mementingkan masalah fikih. Oleh karena itu, inti dari apa yang hendak beliau sebutkan, barakallahu fikum, apabila seorang mempelajari satu cabang ilmu, hendaknya dia selalu mengetahui tujuannya. Kenapa dia belajar ilmu nahwu? Kenapa dia mempelajari usulul Quran? Kenapa dia mempelajari ilmu mustalahul hadis? Tujuannya adalah untuk memahami
agama Allah, memahami kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sangat batil apa yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah beliau hanya seorang muhaddits tapi bukan seorang yang faqih. Subhanallah. Lalu di mana kitab-kitab fikih beliau? Dikemanakan? Ya, satu aja sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab ini dimanfaatkan oleh Ad-Dani wal Qasi. Nah, di seluruh penjuru dunia mereka istifadah dari kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Salah satu ini saja yang menunjukkan bahwa beliau seorang faqih. Nah, belum lagi kitab-kitab yang lainnya, baik dalam permasalahan akidah maupun dalam permasalahan fikih, ahkam syar'iyyah. Belum lagi dalam silsilah, kadang dalam silsilatul ahadits sahihah, ya, dalam silsilatul ahadits dhaifah beliau sisipkan permasalahan-permasalahan fikih. Di dalam dalil ini terdapat dalam hadis ini terdapat dalil demikian dan demikian. Naam. Menunjukkan bahwa beliau seorang faqih. Maksudnya apa? Beliau tidak mencukupkan diri mempelajari ilmu hadis, namun beliau banyak mendapatkan faedah fiqhiyah di sana. Dan begitulah kita ikhwan belajar. Setiap kita mempelajari sesuatu kita harus tahu tujuannya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadza ya ikhwan. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.